Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, berkat nikmat iman dan Islam serta naungan dari Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di rumah Allah di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita berupa salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah menjadi bekal kita untuk menghadap keharibaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah-jemaah rahimakumullah, sebagaimana Bilal tadi sampaikan bahwa nanti malam ada acara menyambut tahun baru Hijriah. Berarti hari ini, hari Jumat ini adalah Jumat yang terakhir di tahun 1443 Hijriah. Perpindahannya nanti pada saat maghrib. Karena masuk malam itu masuk tanggal 1 di 1444 Hijriah pada bulan. Dalam kerangka waktu ini Allah menentukan kepada kita perjalanan waktu dan nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghitungan dari perjalanan waktu ini ada yang menggunakan sinodik bulan menjadi Hijriah atau disebut dengan tahun Islam. Karena waktu-waktu itu menggunakan putarannya bulan. Ada yang disebut dengan tropiksnya matahari dan itu disebut dengan tahun Syamsiah karena mengikuti bagaimana dari berputarnya matahari itu. Ada yang menggunakan keduanya, Qamariyah dan Syamsiah, bulan dan matahari. Ini yang digunakan oleh Cina dan India. Sementara yang menggunakan matahari itu oleh Roma dan yang menggunakan dengan bulan adalah Mesir kuno dan Babilonia. Ini yang ada berkenaan dengan perputaran waktu. Memang dalam waktu-waktu yang paling tepat di dalam beribadah kita dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan sinodik bulan. Karena putarannya yang cepat dan jelas. Setiap hari bergeser bulan itu sekitar 13 derajat atau setara dengan 26 ya garis tengah piringannya itu. Sehingga jelas bisa dilihat. Berbeda dengan matahari hanya sekitar 0,15, 0,24 atau 0,54 setara dengan setengah garis tengah piringannya matahari itu. Oleh karena itu, dalam hitungan matahari, bulan dari Syamsiah dalam setahun itu ada 365 hari. Sementara kalau hitungan Qamariyah berdasarkan sinodiknya bulan 355 hari. Ada lebihnya di 365 hari, seperempat hari. Karena pergantiannya tahun, hari, tanggal itu pada jam 00 tengah malam. Sementara kalau Hijriah itu pada masuknya dari asar ke maghrib. Oleh karena itu pada saat kita melaksanakan ibadah, khususnya pada ibadah puasa atau melaksanakan ibadah haji, seringkali menggunakan ru'yatul hilal dengan melihat bagaimana terbenamnya matahari. Di saat terbenam itulah kita melihat. Allah tentukan hal ini di dalam kehidupan kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim wala taqimu fihinna anfusakum." Allah menyebutkan bahwa putarannya ada 12 bulan. Di bulan Hijriah itu tidak ada yang lebih dari 30 hari. Maka saat 29 hari kita melihat tidak memantau bulan, tidak melihat bulan, maka kita ikmal dijadikan 30 hari. Maka yang berpadu pada wujudul hilal seperti halnya yang kemarin kita lewati pada bulan haji, ada yang lebaran pada hari Sabtu, ada yang lebaran pada hari Minggu, karena ada yang melihatnya dari ru'yatul hilal atau imkan ru'yah, kemungkinan bulan bisa dilihat. Jemaah-jemaah rahimakumullah, karena kita melihat bulan inilah penentuan waktu haji, waktu puasa. Itulah Allah tentukan di dalam bulan Hijriah ini sehingga kita menentukan dengan
putarannya bulan. Disebut Hijriyah sebenarnya sudah ada dari sebelumnya, dihitung dari hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Memang banyak perdebatan tentang namanya pada saat itu, pada masa sahabat. Ada yang mengatakan sejak Nabi menerima wahyu, sejak Nabi juga diangkat sebagai Nabi. Ada yang mengatakan sejak Nabi itu adalah hijrah ke Madinah, maka usul Sayyidina Ali hijrah ke Madinah inilah menjadi nama dari nama tahun yang berdasarkan sinodik bulan ini. Jemaah-jemaah rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil hikmahnya pada putaran waktu ini? Bahwa hidup kita ini sama-sama melewati menit, detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Tapi produktivitas kita tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang hidupnya lama, mungkin bisa 100 tahun, tapi tak punya kesan apa-apa. Atau kesannya sedikit. Atau juga mungkin punya kesan, tapi tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak manfaatnya. Berbeda barangkali hidupnya sebentar, tapi kesan yang ditinggalkan cukup banyak. Disebutkan dalam surah Yasin, ma qaddamu wa atharahum, persembahannya dan legasinya itu yang menjadi ukuran dari hidup kita melewati waktu. Kalau kita melihat Imam Syafi'i yang umurnya 54 tahun, lahir tahun 150 Hijriah dan wafat 204 Hijriah. Setiap orang bicara soal fikih Islam tidak akan pernah melewatkan membicarakan Imam Syafi'i. Artinya umurnya tidak terlalu panjang, tetapi produktivitasnya itulah yang paling penting. Disebut dengan umrun mubarak, umur yang barokah. Artinya waktunya itu penuh dengan kebaikan. Kalau kita melihat dalam Al-Quran digambarkan bagaimana dengan kita menggunakan waktu. Allah memberikan gambaran dengan sumpahnya. Ada 4 sumpah dalam Al-Quran Allah untuk menjadi pijakan bagi kita. Yang pertama sumpah Allah wal fajri wal layalin ashr wa syaf'i wal watr wal laili idza yas'al fi dzalika qasamul libih. Sumpah Allah yang pertama demi waktu fajar. Kenapa? Bagi umat Islam itu minimal selambat-lambatnya bangun pada waktu fajar, kan dia harus sholat subuh. Tapi kalau kita ingin lebih mulia, maka bangunlah sebelum fajar. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Tidak ada Rasul yang tidak melaksanakan sholat tahajud, yang tidak sholat malam. Artinya apa? Tidak mungkin dapat kemuliaan di mata Allah tanpa kita bangun malam. Tapi minimal bagi kita sebagai orang awam, waktu fajar. Kita bisa nikmati waktu fajar dan kita bisa merencanakan kehidupan pada hari itu kalau kita cepat bangun. Lebih dulu kita bangun, lebih dulu kita merencanakan, dalam ilmu manajemen pun juga akan lebih dulu kita mendapatkan pencapaian itu. Manfaatnya bisa dirasakan. Orang yang bangunnya waktu fajar atau sebelum fajar, itu hari terasa panjang. Dan memang mengalami lebih panjang daripada orang yang bangunnya terlambat. Biasanya orang yang bangun waktu fajar, dadanya akan lebih luas, dadanya lebih cerah. Bahkan terlihat dari wajahnya orang yang sholat malam, mukanya pasti cerah. Berbeda dengan orang yang bangunnya terlambat. Tapi makna yang lebih dalam adalah bahwa kita bisa memulai kehidupan lebih dulu dari yang lain. Bisa merencanakan dari sebelumnya. Demikian juga ketika kita dilahirkan sebenarnya, itulah waktunya kita bangun. Dari sejari awal anak kita mau diformat jadi apa. Maka kalau awal tahun seperti ini, kira-kira kita mau punya resolusi apa di 1444, lalu kemudian kita muhasabah dari tahun 1443 Hijriah yang kita lalui, insya Allah hari ini adalah hari yang terakhir. Kemudian sumpah Allah Subhanahu wa taala wadduha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka. Allah bersumpah demi waktu duha. Kalau waktu duha adalah waktunya di mana matahari itu kita sebutkan dalam fikih adalah setinggi tombak itu. Memulai kita bekerja, memulai kita beraktivitas. Maka pada saat itu kita dituntut untuk memulai dengan berzikir kepada Allah. Ada yang sholat duha. Sholat duha itu bukan semata-mata untuk mendapatkan rezeki dalam arti uang atau harta. Tapi bagaimana yang kita lakukan adalah mendapat ridho Allah. Banyak yang salah kaprah sholat duha hanya minta rezeki, tapi lupa untuk minta ridho Allah. Kalau sudah mendapat ridho Allah, maka rezeki datang dengan sendirinya. Dan rezeki bukan hanya uang. Iman dan Islam dan rezeki yang paling tinggi. Kemudian pergaulan teman yang menjadi teman kita, keluarga kita, ada rezeki yang kedua setelah keimanan. Baru yang ketiga ada rezeki sehat. Kita bisa berkumpul, bisa beraktivitas, bisa enak.
makan, berteman, jalan karena kita sehat, itu adalah tingkatan rizki yang ketiga. Kemudian harta, itulah pendukung. Rizki yang paling rendah adalah harta yang kita miliki. Cuman kita salah kaprah kadang-kadang memikir rizki itu hanya pada harta yang kita miliki. Kemudian Allah tidak bersumpah berdoa zuhur, tidak. Tapi wal asri, demi waktu asar. Kenapa? Waktu itu kita beraktivitas. Kalau duha itu bagaikan orang remaja yang itu mulai beraktivitas, mulai tanggung jawab, dalam bahasa Islam adalah mukallaf, akil balik, dia sudah mulai aktivitas dan tanggung jawab sendiri. Maka berikutnya bagaimana kita memaksimalkan dari umur kita. Maka disebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kalau kita bekerja dengan baik kita akan memetik nikmatnya dan bisa diceritakan. Dan cerita nikmat itu bukan dengan lisan, tetapi berbagi kenikmatan dan berbagi dengan yang lain. Apakah nikmat ilmu, apakah nikmat umur dengan cara kita juga empati pada orang lain, atau dengan nikmat yang harta yang kita miliki berbagi dengan yang lain. Allah berikutnya tidak bersumpah wa dhuhur, tapi bersumpah wal asr, agar benar-benar produktivitas kita dilalui oleh kita dengan baik. Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusr. Biasanya usia wal asr, usia menjelang pensiun di umur 50 tahun, 50 tahun, 55 tahun, 52 tahun, wal asr innal insana lafi khusr. Biasanya di usia menjelang senja itu kita rata-rata itu Nyesal dulu ada kesempatan untuk saya kuliah S3 di Amerika, S3 di Australia. Ada kesempatan dulu saya tawaran ini dan itu, kesempatan dulu untuk belajar lebih dalam. Atau mungkin yang merasa dulu saya mau belajar ngaji nggak sempat, mau belajar agama nggak sempat, baru mulai merasa ya Allah kita membutuhkan itu. Karena rata-rata adalah di antara kita pada usia menjelang senja itu adalah wal asri innal insana. Semua manusia rata-rata itu adalah dalam keadaan merugi. Nyesal, ada kesempatan yang tidak dilalui. Tetapi apa boleh buat? Kita umur sudah mulai lanjut. Tetapi Allah menyebut illal ladzina amanu, exception, mustasnayat, pengecualian illal ladzina amanu wa amilus shalihati, orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi pada usia kita menjelang senja, menjelang pensiun, itu kita menyesali kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak cukup iman tanpa ada legacy amal soleh yang kita tinggalkan. Dan untuk tetap iman dan amal soleh itu watawasau bil haqqi watawasau, ada saling menasihati kepada kebenaran dan nasihati untuk sabar taat kepada Allah. Jadi kalau ada nasihat, ada pengajian, bukan karena tidak tahu, tapi untuk sustain, untuk continue, untuk istiqomah, kita butuh nasihat dari orang lain. Tukang nasihat pun butuh nasihat, apalagi kita yang tidak rajin memberi nasihat. Artinya kita masing-masing apapun posisinya, apapun kondisinya, kita butuh nasihat untuk apa? Continue istiqomah di dalam kebaikan itu. Sumpah yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah menyebut demi malam. Malam ini waktunya tidur. Jadi siang aktivitas, malam itu istirahat. Maka Allah menjadikan malam itu gelap. Dalam ilmu-ilmu bagaimana kita bisa lebih nyaman hidup dalam kesehatan. Orang yang tidur cepat, bangun cepat itu lebih sehat. Bahkan tidur dalam keadaan tidak terlalu terang dalam kamar itu tentu lebih merasa istirahat. Allah menjadikan malam untuk tidur. Tapi biasanya orang tidur itu tergantung pada aktivitas kesehariannya. Kalau dalam keseharian penuh dengan masalah, susah tidur, ketika tidur pun gelisah. Demikian juga dalam kematian kita. Kematian kecil kita adalah tidur. Kalau yang kita lakukan dalam hidup ini banyak masalah, di alam barzah kita gelisah. Tapi kalau dalam hidup kita ini penuh dengan nyaman, kita akan nikmat di alam barzah. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibagi dua pada saat nanti kematian kita. Fa'amman a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau kita dalam keadaan bertakwa, iman kepada Allah, kita dimudahkan hidupnya, nyaman hidup. Maka di dalam alam barzakh pun tahu siapa yang lewat di sebelah kuburan kita. Mengapa kita ziarah kubur? Karena tahu orang tua kita datang ke kuburannya. Kok bisa tahu? Karena Nabi mengajarkan ketika kita lewat di kuburan, disuruh sampaikan assalamualaikum ya ahlul kubur minal muslimin muslimat wa inna insyaallah lahiqun. Salam kedamaian bagi kalian yang ada di alam kubur. Muslim muslimat, insya Allah nanti kita jumpa. Kalau dia nggak dengar, mengapa kita harus menyampaikan salam? Ajaran Nabi menunjukkan bahwa mereka mendengar. Tapi siapa yang mendengar? Yang di alam barzakh dalam keadaan nikmat. Tapi dalam alam barzakh dia dalam keadaan banyak siksa.
Dalam keadaan gelisah, sama dengan kita dalam keadaan sedih, orang lewat depan rumah kita, kita tidak tahu. Dalam keadaan buta kepala kita, kita tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi sebenarnya kita diajarkan bagaimana dalam hidup ini bisa kita menjadi jembatan kepada akhirat kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Maka setiap Jumat, khotib selalu mengatakan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum, jangan mati kecuali mati Islam. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara mati Islam? Tidak ada di antara kita pengen mati dalam keadaan tidak beriman. Apa kata dalam tafsir Ibnu Katsir? Kita disebutkan hafizu ala islamikum hala sihatikum. Peliharalah Islam kalian pada dalam keadaan sehat. Fa inna Allah qad ajra bika hum anna man 'asha ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'alaihi bu'isa fihi. Ingat, Allah memberikan tradisinya, adatnya, hukum, kausalitasnya Allah apa? Orang yang dengan cara hidup tertentu, kita akan mati dengan cara hidup itu. Biasanya penyakit gak jauh-jauh dari aktivitas kita. Mungkin yang aktivitas malam kena angin malam, mungkin yang aktivitas mikir kena stroke, mungkin aktivitas di jalanan akan kena jalan. Gak jauh-jauh. Dan orang yang dalam mati pada tertentu itu akan dibangkitkan dengan cara itu oleh Allah pada hari akhir kelak. Maka hafizu ala Islam, pelihara cara Islam kalian, karena itu yang mengantarkan kepada kematian kita. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah singkat mengingatkan kita tentang perjalanan waktu ini, muhasabah dengan umur kita ini sudah apa yang bisa yang sudah dilakukan dan apa yang akan kita lakukan di akhir tahun ini. Secara komariah apa yang kita jadi banggakan di hadapan Allah dan apa akan kita sesali di hadapan Allah. Kemudian resolusi apa untuk kita lakukan pada tahun yang akan datang ini. Tapi ingat, semuanya kita ada semata-mata untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalami kalamullahu malikul alam wallahu taala yaqulu bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan wa sami'an wa qurbil Qur'an wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-qur'an. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu annahu amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sahbihi bi qudsihi fa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima فأجيبوا إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عنا وعن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاص وبلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا بما يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة